tagline itu Persiku masa depan. Nah, kan gitu. Seperti tagline itu sebetulnya tagline lama di tahun 2020 itu kita adalah mengusung Persiku masa depan. Persiku masa depan ini menurut saya secara pribadi melihat bagaimana kondisi sepak bola yang ada di Kabupaten Kudus, khususnya Persiku, yang mana masyarakat bolanya, pecinta bolanya sangat berharap supaya Persiku bisa istilahnya mengulang mungkin atau menampakkan prestasi yang jauh lebih tinggi ya. Yang selama ini ekspektasi mereka sangat luar biasa. Inginnya adalah naik kasta, mungkin Liga 2, Liga 1, seperti mungkin yang dulu pernah dilakukan di divisi utama dan di Liga Daniel pada waktu itu. Ya. Tetapi melihat kondisi real di lapangan yang ada bahwa sekarang ini Persiku secara praktis karena memang kondisi pandemi ya sejak tahun 2020 bahwa kompetisi di semua liga kan tidak ada atau dihentikan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang memang menjadi hal yang tidak baik ya, khususnya untuk prestasi olahraga, terutama untuk Persiku Kabupaten Kudus tentunya. Nah, untuk itu dengan saya kemarin ditunjuk secara resmi selaku manajer oleh Askap PSSI Kabupaten Kudus, maka saya sudah menetapkan tadi slogannya adalah motonya adalah Persiku masa depan, yang nantinya kita ingin memulai di tahun 2021 ini adalah meletakkan fondasi dasar sebuah tim Persiku yang kuat, yang solid dan yang handal serta kompak, didukung oleh manajemen yang tentunya manajemen itu adalah manajemen yang capable, manajemen yang transparan tentunya, dan manajemen yang diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya, dan tidak hanya di bidang olahraga sepak bola saja, tetapi memang orang-orang yang mampu menerjemahkan hal-hal lain di samping hanya terkait sepak bola saja. Jadi kami insya Allah dalam 1-2 hari ini akan segera membentuk tim manajemen, dan manajemen ini tadi sudah saya sampaikan akan diisi oleh orang-orang profesional, tidak hanya di bidang bola tetapi di bidang yang lain yang tentunya akan sangat mendukung tim Persiku masa depan ini. Dan saya pastikan kepengurusan nanti ramping di manajemen ya kira-kira maksimal 7 orang yang akan menduduki jabatan di dalam tim manajemen. Sedangkan official team dari mulai pelatih sampai dengan pemain nanti itu adalah berdasarkan dari SK manajemen. Dan selanjutnya perlu saya sampaikan kepada teman-teman media dan juga masyarakat bola yang ada di Kudus bahwa saya selaku manajer tidak akan membuat keputusan secara sendiri, tetapi kita akan lakukan keputusan itu secara kolektif kolegial. Maka untuk itu berbagai pertanyaan kemarin yang disampaikan kepada saya terkait dengan posisi pelatih, posisi pemain atau posisi apapun yang ada di dalam tim Persiku belum saya bisa jawab secara tegas, lugas dan gamblang, karena akan kita tentukan di dalam rapat yang nantinya rapat awal dan mungkin rapat-rapat selanjutnya di dalam tim manajemen. Kemarin di dalam pendaftaran official dari mulai pelatih sampai dengan pemain, pada hari ini di dalam sistem laporan dari admin sudah ada sekitar 120 yang mendaftar untuk pemain. Itu terdiri dari 40 pemain lokal dan 80 pemain non lokal. Yang selanjutnya di official, karena kita memang secara keseluruhan ada sekitar 50 yang sudah mendaftar di berbagai posisi. Khusus untuk pelatih dan asisten pelatih tadi ada sekitar 14 sampai 16 orang yang sudah masuk. Dan dengan kriteria ada yang juga sudah berlisensi A, lisensi B, lisensi C, AFC. Seperti itu. Dan juga termasuk ada pelatih dan asisten pelatih dari Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 tentunya. Tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Askap,
setelah beliau terpilih bahwa beliau ingin supaya potensi lokal ini istilahnya diprioritaskan. Jadi untuk itu apapun nanti yang akan kita putuskan di manajemen adalah keputusan yang paling terbaik dari yang terbaik tentunya. Untuk itu saya minta dukungan, dorongan serta doa dari semua stakeholder masyarakat bola yang ada di Kudus dan juga rekan-rekan media bahwa nantinya akan segera tersusun tim manajemen yang kuat dan solid dan juga tim dari Persiku baik itu pelatih dan pemain menjadi tim yang handal tentunya, yang kompak, yang kuat seperti yang saat ini saya sampaikan menuju kepada tim Persiku masa depan. Mungkin itu monggo silakan dari rekan-rekan. Mas, untuk gambaran nanti materi pemainnya nanti seperti apa, Mas? Seperti yang tadi saya sampaikan, Mas, terkait materi pemain, karena ini pendaftaran online masih kita buka dari mulai tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli 2021. Terkait materi pemain, nanti kita dari tim manajemen akan berkoordinasi kepada pelatih terpilih, sehingga ya pelatihlah sebetulnya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menentukan pemain atau struktur baik nanti sistem dan lain sebagainya. Tetapi saya pastikan sesuai amanah dari teman-teman ASKAP dan ketua ASKAP bahwa potensi lokal akan kita optimalkan semaksimal mungkin, baik itu pelatih maupun pemain ya tentunya. Tetapi harapannya semuanya itu akan kita putuskan di dalam rapat tim manajemen. Tidak hanya diputuskan seorang manajer saya saja, selaku pribadi berdosa Ardiansyah tentunya. Jadi kita akan ingin supaya ya kita kelola ini secara profesional, sehingga harapannya manakala nanti kita bisa menempatkan tim kita naik ke Liga 2, Liga 1, kita sudah terbiasa dengan pola-pola yang bagus, pola-pola yang profesional, sehingga tidak kaget. Seperti itu, Mas. Mas, untuk persentasenya, Mas, antara lokal dengan non lokal nanti? Kalau saya bicara sekarang kiranya kurang bijak ya, karena tadi saya sampaikan bahwa potensi lokal mudah-mudahan ya mungkin tidak 100%, tetapi harapannya mendekati lah istilahnya, mungkin ya hampir lebih dari separuh kekuatan tim Persiku saya pastikan dari lokal nantinya, seperti itu. Mas, untuk pelatih tadi menyebutkan 14 itu yang lokal berapa? Yang lokal itu Kudus ya? Ya, yang asli Kudus. Yang asli Kudus kelihatannya ada 2 atau 3. Yang lainnya non lokal semua. Ini Persiku diminati diminati sama non lokal ini, termasuk investor luar. Bisa disebutkan namanya, Mas, mungkin yang pelatih Dari Kudus. untuk yang mendaftar nama-namanya. Yang dari Kudus saja, Mas. Yang dari Kudus ya. Yang dari Kudus sebetulnya ya Cuncun saya tidak berbicara secara langsung dari saya, tetapi ya di media itu sudah banyak beredar nama itu. Selain Cuncun siapa, Mas? Saya kurang hafal namanya karena saya secara pribadi belum kenal terus terang. Tapi di antara 14 itu ada beberapa orang yang pernah melatih di Liga 1, Mas? Ada yang di asisten Liga 1 dan pernah jadi caretaker di Liga 1 pernah ada. Jadi pelatih pernah, Pak, di Liga 1? Asisten pelatih. Asisten pelatih. Ya. Di klub mana atau rekan-rekan bisa dijelasin, Pak? Ya klub yang pernah juara Liga Indonesia. Persib Bandung berarti. Berapa orang, Pak, tadi yang dari Liga 1? Berapa orang? Ada 2 orang. 2 orang. Posisi asisten semua ya? Asisten semua. Pak Manajer, terkait dengan dukungan masyarakat kan banyak. Seberapa besar optimis dan nanti dukungan selain dari internal sendiri seperti apa? Internal untuk Mungkin terkait dengan anggaran dan sebagainya, terus melihat potensi dukungan dari masyarakat, potensi naik kastanya seberapa optimis? ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa terkait target ke depan memang kita tidak bisa bicara bulu-bulu sekarang, karena saya sampaikan di awal bahwa kita adalah membentuk yang namanya Persiku masa depan, dan di tahun 2021 ini adalah fondasi dasar kita untuk bagaimana membentuk sebuah tim yang kuat tadi, handal, dan istilahnya mampu
nantinya akan kita angkat ke liga-liga selanjutnya seperti itu. Lewat kompetisi tadi dikatakan membangun kompetisi, oke, tapi kan ada targetnya Pak. Betul. Apakah sudah ada target ke depan paling tidak masuk ke divisi mana yang pertama? Yang kedua adalah tadi Mas Manajer membahas masalah rencana komposisi pemain Pak. Dulu itu Persiku terjebak seperti ini Pak. Banyak orang meminta ada persentase pemain lokal ditambah. Persoalannya adalah pemain lokal itu seperti apa? Apakah seperti Persib ataukah Persija itu kan lain Pak? Ya. Kalau di sana lokal memang bagus karena pembinaannya dari dulu, materi pemainnya ada. Jamin. Tapi kalau jenengan hanya memainkan lokal tok, sementara target dengan membumbung tinggi, itu tak pikir bukan sesuatu yang realistis Pak. Jadi memang sing yang ingin jenengan cuatkan itu apakah jenengan hanya mengejar presentasi pemain lokal dan lokal atau kemenangan. Jadi kalaupun menurut saya mungkin jenengan bisa memberikan pandangan nanti. Yang penting bagi sebuah tim itu bukan masalah lokal dan lokal, tapi menang dan juara. Apapun itu kompetisinya, apapun itu persentasenya. Ketika tim panjenengan itu memang berprestasi, mereka akan mendukung. Tapi ketika lokalnya mungkin 60%, 40% tapi kalah ya tetap aja disorahi Pak. Seperti itu. Mungkin akan. Oke, terima kasih Mas Santo. Jadi terkait target tahun ini, tadi saya sampaikan bahwa kita pada posisi adalah bagaimana menempatkan fondasi dasar. Walaupun memang kita menempatkan fondasi dasar itu terus bukan serta-merta bahwa kita tanpa target kan seperti itu. Nah, target itu memang nanti kita akan putuskan bersama di dalam rapat manajemen yang nantinya itu ada sebuah kesepakatan atau program kerja yang akan kita bangun bersama-sama. Tetapi saya secara pribadi mempunyai pengharapan bahwa ya untuk di tahun ini ya minimal istilahnya bisa mewarnai di dalam konsultasi di Liga 3 secara daerah ya, di provinsi maupun di ya kalau bisa secara regional nanti di nasional, harapannya seperti itu. Tetapi harapan dan doa itu kan pasti akan kita istilahnya sertai dengan program kerja, latihan, dan juga sebetulnya juga dukungan kan. Dukungan itu kan juga dari teman-teman media, supporter, stakeholder yang ada, dan tentunya yang paling utama adalah dukungan dana, kan seperti itu. Jadi saya sampaikan di awal bahwa kita memang tidak punya target mulu-mulu, tetapi bukan karena terus tidak mulu-mulu itu atau hanya meletakkan fondasi dasar itu, terus kita bersembunyi atau sembunyi di dalam targetnya apa, kan seperti itu. Jadi minimal ya sebetulnya kita kan berlaga di Liga 3, ya minimal kita ikut mewarnai Liga 3 itu seperti apa. Kalau memang kita punya kesempatan dan peluang itu ada di depan mata kita sikat, kan seperti itu. Sebetulnya ya kita tunggu momentum aja. Tetapi kalau kita berbicara bahwasanya kita nanti tahun ini Liga 2, tahun ini Liga 1, tetapi saya secara pribadi, secara seorang manajer belum istilahnya timnya belum tersusun dengan baik. Saya kira untuk menentukan itu nanti dikira ya itu nanti apa kata manajer aja. Tapi kalau nanti kita sudah sampaikan di dalam forum resmi dengan 7 orang atau berapa orang nanti di manajemen yang akan duduk bersama dan akan menyampaikan bersama-sama kepada teman-teman media target-target apa yang realistis yang bisa kita capai di tahun 2021, tercapai di tahun 2022, 2023, 2024, kan seperti itu. 2024 ada apa Pak? Apanya? Belum maksudnya priorisasinya itu. Saya langsung mikir ada apa ini? Priorisasinya itu kan. Sampai batuk saya ya. Kaget ya dulu. Jadi kita minta kemarin Mas priorisasinya kita minimal sama dengan ASKAP. Karena ASKAP itu kan baru mulai. Jadi inilah saat yang tepat memulai hal yang bersama-sama barengan ya. ASKAP priorisasinya baru mulai, kita dari Persiku juga baru mulai sehingga ujungnya nanti adalah prestasi tadi. Seperti itu. Terkait pemain lokal atau persentase ya kita sebetulnya kalau saya secara pribadi tidak terjebak di situ. Cuman ya kita istilahnya hanya sebagai orang yang memang secara tidak langsung ditunjuk oleh ASKAP, ya kita kan ingin bahwa apa yang disampaikan oleh ASKAP kita juga harus bisa menjunjung tinggi seperti itu, bahwa potensi lokal, pelatih lokal, pemain lokal itu bisa diberdayakan. Kalau menurut saya kalau memang itu bagus, kenapa tidak? Kan segitu. Jadi sebetulnya masalah persentase atau 50
atau 100% sekalipun pemain lokal, kalau memang memungkinkan kenapa tidak? Kalau menurut saya kan seperti itu. Tapi harapannya nanti kalau ekspektasi masyarakat bola kan lain ya. Inginnya memang sebuah tim menang, nggak pernah kalah kan seperti itu. Itu sebuah tim. Keinginan dari supporter, keinginan dari masyarakat bola, karena memang fanatisme. Dan saya melihat memang fanatisme bola, terutama masyarakat bola di Kabupaten Kudus sangat luar biasa ya, antusiasme dan sebagainya. Dan harapannya ke depan ya kita sebagai sesama stakeholder yang memang bersama-sama dengan memajukan Persiku, ya kita butuh dukungan semua pihak, termasuk juga dukungan supporter tentunya. Seperti itu, jangan hanya menuntut timnya menang-menang terus, tetapi tidak mendukung dari tim tersebut. Mungkin itu Mas Anton. Baik Pak, untuk yang untuk mengejar target itu ada gambaran gandeng yang ketiga atau tidak. Artinya kan biar berjalan dengan mulus, ada upaya gandeng dengan pihak ketiga atau jadi kalau terkait pihak ketiga, terkait sponsorship, saya kira bukan hal yang tabu ya, istilahnya walaupun kita Liga 3 dan amatir, saya kira soal sponsorship, saya kira nanti kita sudah akan mulai bicarakan di manajemen nanti bagaimana penggalian sponsorship itu ke depan, tidak hanya istilahnya, dan kita nanti akan terbuka, kita muat, kita kan ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, dan lain sebagainya, ada web, jadi kita akan terbuka. Jadi kita akan kelola istilahnya Persiku Kudus ini seperti klub-klub profesional Liga 2 dan Liga 1. Jadi bukan kita kelola seperti, mohon maaf, klub-klub perserikatan Liga 3 yang istilahnya biasa-biasa saja. Kita ingin kelola mulai minimal profesional seperti Liga 2 dan Liga 1. Walaupun mohon maaf, mungkin ada anggapan di luar sana misalkan, wah ini Liga Amatir, Liga 3 kok cari sponsorship, cari ini dan sebagainya. Tetapi bagi saya, kita di manajemen tidak akan banyak berbicara, tetapi kita akan banyak bertindak, banyak eksekusi seperti itu. Mungkin itu Mas. Jadi saya kira tidak tabu lah untuk mencari sponsorship atau istilahnya pihak ketiga tentunya di luar sana. Sepanjang memang kerjasamanya baik, profesional dan saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, saya kira kenapa tidak? Sekali lagi saya katakan kenapa tidak begitu. Saya pribadi ya, tetapi memang butuh dukungan semuanya. Insya Allah dengan mengucapkan Bismillah, kemarin saya sudah bilang kepada keluarga dan semua istilahnya teman-teman, saudara bahwa amanah ini akan saya jaga dengan sepenuh hati, dengan separuh jiwa lah istilahnya. Karena apapun itu ini adalah amanah yang memang kalau saya selalu bicara dengan Mas Anton bahwa suatu jabatan itu manakala kita amanah, ya kita akan diberikan jabatan amanah-amanah yang lain lagi kan seperti itu. Di bedanya saat di Nakodaya istilahnya untuk membawa juara Liga Indonesia juga ya. Artinya kan berarti Persiku kan sudah diminati ya. Nah, bisa disebutkan juga pendaftar ini itu dia lisensinya apa, track recordnya, kemudian klub yang di bawahnya juara Liga Indonesia itu waktu itu klub asal mana, kalau mungkin nggak boleh menyebut klubnya saat ini, mungkin klub asal mana. Kemudian ada nggak misalkan kemungkinan dari panjenengan, misalkan untuk yang dua ini mungkin salah satunya akan masuk jadi pelatih Persiku, atau mungkin ada pertimbangan juga yang pelatih Kudus yang lokal ini jadi asistennya yang dua ini nanti salah satunya ini. Nah itu ada pertimbangan itu nggak kan? Jadi begini Mas Bida, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pemilihan pelatih, saya kira nanti kita dari tim manajemen akan menentukan beberapa kriteria yang nanti akan kita jadikan sebagai dasar kita di dalam pemilihan pelatih tentunya. Bukan hanya soal tadi bahwasanya dia sudah istilahnya mencapai prestasi puncaknya di klub yang dibela dan tidak kan gitu. Karena saya percaya bahwa tuah itu ada, Victor istilah Dewi Fortuna itu ada. Jadi saya kira bahwa nantinya jangan sampai nanti kami di manajemen juga ataupun di teman-teman masyarakat bola ada stigma bahwa kalau sudah yang daftar itu istilahnya lisensi A misalkan dan mampu membawa ke
juara Liga 1 itu yang akan dipilih manajemen. Tidak semerta-merta seperti itu. Jadi nanti kita tetap akan tahapan-tahapan itu kita akan istilahnya lakukan. Di sini adalah baru tahapan administrasi. Kita akan coba melihat, membedah dan sebagainya, termasuk juga kita akan tracking nanti kira-kira seperti apa. Jangan sampai kita hanya berpikir soal prestasi, tetapi pelatih itu secara attitude, secara etika, secara hal-hal yang lain ternyata tidak punya istilahnya impact ataupun keuntungan bagi kita ya, termasuk Persiku seperti itu. Jadi harapannya nanti saya yakin dan percayalah kepada kami sebagai tim manajemen akan memilih secara proporsional, dan kita pastikan yang kita pilih adalah yang terbaik dari yang paling baik yang mendaftar. Tetapi kriteria itu bukan hanya berdasarkan dari kualifikasi yang dia punyai, tetapi juga dari kualifikasi lain yang nantinya akan menjadi dasar di dalam penetapan pelatih Persiku 2021 dan Persiku masa depan. Gitu Mas. Terima kasih Mas. Terkait olahraga sepak bola ya, karena olahraga sepak bola ini adalah olahraga rakyat yang dari kelahirannya di negeri sana, di negeri Eropa sana, bahwa olahraga ini adalah olahraga rakyat, dan kebetulan di Indonesia ini adalah olahraga yang paling digemari tentunya. Terkait dengan persoalan tertundanya Liga 2 tahun ini ya, 1 tahun kemarin ya, 2020 terkait pandemi, saya kira sebetulnya stakeholder yang ada di atas di PSSI saya kira sebetulnya dan di PT Liga Indonesia ya, sebetulnya mereka sudah membuat semacam kebijakan dan sebagainya. Tetapi apalah daya sebetulnya, karena memang kondisi pandemi yang memang tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita istilahnya apa-apakan kan seperti itu. Nah, menurut pandangan saya selaku pribadi dan selaku manajer Persiku sebetulnya sangat berharap sekali bahwa sepak bola di Indonesia ini bisa segera berjalan. Karena apa? Ya seperti yang sudah ada banyak di media, bahwa ya kita sekarang ini kan dituntut untuk gembira, untuk bahagia kan. Dan salah satunya mungkin dengan menonton sepak bola kan seperti itu. Betul. Karena dengan sepak bola itu ya minimal kita bisa meningkatkan imun kan gitu, imun kita kan. Kalau iman tidak ya Mas ya. Jadi meningkatkan imun kita, tetapi ya, intinya saya berharap bahwa sepak bola bisa segera digelar walaupun dengan segala konsekuensi, misalkan prokes ketat dan juga nanti mungkin tanpa penonton tentunya ya istilahnya, tentunya. Tetapi banyak hal yang bisa dikerjakan kan seperti itu. Karena apa ya, kemarin itu saya melihat banyak hal dilakukan secara live, streaming dan sebagainya. Tetapi sekali lagi memang butuh kedewasaan dari semua pihak tentunya, baik dari pemerintah, dari stakeholder di bola, terutama juga nanti di klub, dan tentunya masyarakat bola, yaitu pecinta bola, supporter dan sebagainya. Karena kadang-kala ya mohon maaf, kita di atas sudah membuat program yang bagus, tapi ternyata di bawah ya masih saja pro dan kontra itu tetap akan ada seperti itu. Jadi kalau saya pribadi berharap kompetisi segera on schedule, dengan segala sesuatu yang memang harus dipikirkan benar-benar tanpa istilahnya melanggar protokol kesehatan dalam kondisi pandemi ini. Begitu Mas.